Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Priliani. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990. Bab 1. Landasan teori. Latar belakang. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara di Asia Tenggara yang juga termasuk salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang jumlah penduduknya sebesar 194,8 juta jiwa. Pada tahun 1995, pada tahun ini, penduduk diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 15,46 juta jiwa, yaitu menjadi 210,26 juta jiwa. Pada Orde Baru ini, penduduk menganggap bahwa modal dasar pembangunan adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Para perencana pembangunan melihat jumlah penduduk yang besar adalah sebagai aset apabila ditingkatkan baik kualitas maupun keahlian dalam meningkatkan produksi nasional, maka akan meningkat pula pendapatan dan sekaligus beban di dalam pembangunan. Menurut Sadono Sukirno tahun 1996 nomor 33, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, maka tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain, yaitu distribusi pendapatan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu negara adalah kekayaan sumber alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan, dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Di negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya negara Indonesia yang mengalami ledakan penduduk khususnya di Pulau Jawa. Ledakan penduduk ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Laporan resmi dilakukan pada tahun 1930 dengan jumlah sebesar 30 juta. Lalu pada masa kependudukan Jepang tahun 1940, revolusi tingkat pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yang cepat. Pada tahun 1944 sampai tahun 1945 terjadi pertumbuhan yang sangat buruk. Ledakan penduduk juga akan selalu mengaitkan antara pembangunan ekonomi dan kependudukan. Tetapi setiap negara mempunyai masalah kependudukan, potensi dan tantangan pembangunan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, beban pemerintah dalam menstabilkan kebutuhan ekonomi bukan hanya dari faktor peningkatan jumlah penduduk saja, tetapi faktor-faktor politik dan konflik sosial kala itu mempengaruhi soal stabilitas ekonomi. Mengingat sistem pemerintahan dan kebijakan yang justru menuai pro kontra dari beberapa pihak. Dengan demikian, konflik di dalam negeri sendiri dirasa sangat perlu menjadi perhatian lebih apalagi dalam usaha untuk membangun ekonomi yang lebih maju, karena konflik internal merupakan penghambat yang cukup vital. Oleh sebab itu, pemerintah Orde Baru mulai mengeluarkan regulasi soal dwi fungsi ABRI, dan salah satu faktornya adalah sebagai tameng dalam menerapkan stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Banyak pada masa Orde Baru, sektor yang mulai dibangun seperti sektor pertanian, sektor perbankan, sektor pertanian, perdagangan, pertambangan, dan penggalian migas. Dari pembaharuan sektor-sektor pemerintah Orde Baru mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat mulai terpenuhi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu, pemerintah Orde Baru mencari sumber-sumber dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber-sumber pembentukan modal antara lain tabungan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ternyata dana domestik untuk membiayai pembangunan mengalami kekurangan, sehingga tidak mampu memicu protes pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga untuk menutupi kekurangan itu, maka pemerintah Orde Baru mencari sumber dana dari luar negeri, yaitu dengan hutang luar negeri.
Pada pinjaman luar negeri ini, fokus utama adalah untuk membiayai seluruh proses pembangunan dan peningkatan sumber daya, produksi, ekspor, stabilisasi neraca pembayaran, dan pembangunan lainnya. Di samping itu, pinjaman luar negeri ini proses pemulihan di bidang politik, budaya, sosial, dan kemanusiaan. Di sisi lain, perdebatan di kalangan ahli ekonomi, sosial, dan politik mulai bermunculan. Bahkan, sebagian ahli memiliki anggapan bahwa pinjaman ke luar negeri ini memiliki banyak motif, salah satunya motif politik. Dari anggapan inilah yang memicu terjadinya konflik politik, sosial, dan budaya. Walaupun pada periode ini pemerintah Orde Baru masih mampu menyeimbangkan stabilitas ekonomi dan politik, tetapi pada akhirnya serangan dari dunia internasional ternyata di ujung periode pemerintah Orde Baru mulai mengalami krisis dan depresi ekonomi. Periode 1980-1990, perkembangan ekonomi dalam dekade 1980-1990 merujuk pada studi Kosmawan, di mana pada periode tersebut menunjukkan yang pertama, sektor pertanian terus memberikan kontribusi yang bertambah terhadap produk domestik bruto atau PDB dengan kontribusi merata antara 20% sampai 22% dan rata-rata tumbuh sebesar 3,23%, lebih rendah dibandingkan dekade sebelumnya. Selain itu, tidak terjadi lonjakan produksi dan jumlah produksi rata-rata tiap tahun mencapai 46.677,22 miliar. Yang kedua, sektor industri pada dekade ini tumbuh dengan pertumbuhan mencapai rata-rata 10,03%. Meskipun kecepatan pertumbuhan melebihi sektor pertanian, ternyata pada dekade ini belum bisa melampaui hasil pertanian. Hal ini menarik, yaitu kontribusinya meningkat terus dari 9% sampai 14% produk domestik bruto atau PDB. Pada akhir dekade, tepatnya tahun 1990, kontribusi sektor pertanian ternyata sama dengan sektor industri manufaktur sebesar 20%. Dengan kondisi kontribusi 20% ini terhadap PDB, maka Indonesia sudah masuk ke dalam era industrialisasi. Yang ketiga, kontribusi jasa-jasa di luar jasa hotel dan jasa perdagangan dan pertambangan relatif tetap setiap tahun, yaitu antara 9% sampai 10%. Yang keempat, kontribusi pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air bersih, bangunan, hotel, restoran, dan jasa keuangan lainnya, kontribusinya kepada produk domestik bruto atau PDB relatif kurang lebih 50% dari produk domestik bruto PDB, dan ini sama dengan keadaan dekade sebelumnya. Yang kelima, pendapatan per kapita terus menurun mencapai US dollar 822 pada tahun 1990, padahal pernah mencapai angka di atas US dollar 2.233 pada tahun 1977. Rata-rata selama dekade ini menurun hingga US dollar 110,99, dan ini lebih rendah dibandingkan satu dekade sebelumnya pada tahun 1977. Yang keenam, pertumbuhan pemberian kredit kepada swasta terus meningkat, seiring dengan gerak laju pembangunan secara umum dengan mencapai rata-rata 28,5% per tahun, lebih tinggi dibanding dengan dekade sebelumnya hanya 22,16%. Yang ketujuh, investasi secara nominal bertambah, namun persentase pertumbuhannya menurun terus dengan rata-rata dalam dekade ini mencapai 49.738. Dan yang terakhir, rata-rata upah yang tercatat mencapai angka 492.000 pada sektor pemerintah, sedangkan sektor swasta antara 1.850.000. Dalam periode tersebut, terdapat berbagai kebijakan penting yang telah diambil, yaitu yang pertama, tahun 1983, pemerintah mengeluarkan kebijakan di sektor moneter, khususnya perbankan. Terkait regulasi ini ada 3, yaitu pengaturan deposito berjangka, penghapusan pagu kredit, dan peningkatan daya saing bank. Dalam hal ini, bank pemerintah bebas menentukan suku bunga kredit serta suku bunga deposito, supaya masyarakat yang memiliki dana nganggur tertarik untuk menyimpan di bank pemerintah, karena pada saat itu suku bunga yang ditawarkan oleh bank pemerintah lebih rendah dibandingkan bank swasta. Bank pemerintah sebesar 14-15%, sedangkan bank swasta sebesar 18%.
Yang kedua, pada tahun 1985, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak asing atau SGS dalam memeriksa barang. Dalam hal ini, pemerintah memberlakukan Impres nomor 4 tahun 1985 dengan dikeluarkannya Impres nomor 4 tahun 1985 sebagai reaksi pemerintah atas penyalahgunaan wewenang oleh BC yang banyak diributkan oleh dunia usaha. Yang ketiga, pada tahun 1986, pemerintah menghapus sertifikat ekspor atau SE, yaitu fasilitas yang banyak digunakan oleh eksportir untuk memperoleh pengembalian biaya masuk dan unsur subsidi, dan ini diberikan bersama dengan kredit ekspor. Yang keempat, pada tahun 1987, pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tanggal 15 Januari 1987 tentang industri kendaraan bermotor, mesin industri, mesin listrik, dan tarik bea masuk. Untuk bea masuk, pemerintah memberikan keringanan bea terhadap barang-barang tertentu seperti tekstil, kapas, dan besi baja. Sedangkan untuk industri mesin, pemerintah memberikan kemudahan untuk izin usaha. Untuk industri kendaraan bermotor, pemerintah memberikan kemudahan perakitan kendaraan dan pembuatan dan perakitan bagian kendaraan bermotor. Yang kelima, pada tahun 1987, pemerintah mengeluarkan deregulasi lewat PP nomor 13 tahun 1987 dan Kepres nomor 16. Pemerintah juga menyederhanakan perizinan investasi bidang pertambangan, pertanian, kesehatan, dan perindustrian, di mana semula ada 4 izin investasi menjadi 2 izin. Keenam, pada tahun 1987, pemerintah kembali membuat kejutan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran berusaha dalam bidang penanaman modal. Penanaman modal asing atau PMA diperlakukan sama dengan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Dalam hal kepemilikan saham, untuk fasilitas keringanan bea masuk, semula hanya diberikan kepada barang tertentu, kemudian diberikan keringanan bea masuk untuk semua bidang usaha yang diizinkan. Untuk ekspor, pemerintah menghapus semua perizinan ekspor dan menggantinya dengan izin usaha. Sementara perusahaan asing yang berproduksi dan bisa ekspor diizinkan untuk membeli hasil produksi perusahaan lain untuk diekspor. Sedangkan bidang ekspor PT Krakatau Steel yang selama itu ditunjuk sebagai pelaksana 92 komoditi produk industri logam, dengan kebijakan baru, hak impornya hanya tinggal 50 komoditi. Untuk bidang pariwisata yang semula ada 33 jenis izin dikurangi tinggal 2 izin. Yang ketujuh, pada tahun 1988 dikeluarkan kebijakan perbankan. Inilah tahun booming dunia perbankan Indonesia. Hanya dengan modal 10 miliar, seorang pengusaha punya pengalaman atau tidak sebagai bankir, sudah bisa mendirikan bank baru. Karena itu berbagai macam bentuk dan nama bank bermunculan bagai jamur di musim hujan. Itulah salah satu bentuk kebijakan deregulasi 27 Oktober 1988 atau yang dikenal dengan sebutan Pakto 88. Tak hanya itu, bank asing yang semula hanya beroperasi di Jakarta dapat merentangkan sayapnya ke daerah lain di luar Jakarta. Sementara untuk mendirikan bank, pengkreditan modal yang disetor menurut Pakto 88 hanya 50 juta. Yang kedelapan, pada 21 November 1988, pemerintah kembali mengeluarkan paket deregulasi yang berisi proses berbagai rintangan yang selama ini tidak beraturan di sekitar arus distribusi barang dan angkutan laut, kemudian distribusi arus barang, produk pabrik-pabrik modal asing, penurunan bea masuk bahan baku plastik dari 30% sampai 60% menjadi 5%. Lalu terhadap kritikan monopoli PT Krakatau Steel, lewat paket bulan ini pemerintah membabat 26 jenis tarif pos. Dengan penghapusan itu, pabrik-pabrik boleh ekspor besi baja untuk pengecoran yang selama ini dikuasai oleh buatan pabrik baja di Cilegon. Berdasarkan kondisi di atas, penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan ekonomi. Untuk itu, judul penelitian yang dipilih oleh penulis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini. Antara lain, yang pertama, bagaimana pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1980 sampai 1990. Yang kedua, program apa yang dilakukan pemerintah dalam pertumbuhan lonjakan jumlah penduduk. Yang ketiga, kebijakan apa saja yang pemerintah lakukan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat pada tahun 1980 sampai 1990.
Dan yang keempat, faktor apa saja yang menyebabkan faktor pertumbuhan perekonomian pada tahun 1980 sampai 1990. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih memperjelas dan memberikan arahan yang tepat, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan masalah ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tahun 1980 sampai 1990. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990. Selanjutnya yaitu ada kegunaan penelitian. Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990. Bagi peneliti, yaitu menambah wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990. Bagi Unindra, yaitu menambah referensi yang diharapkan dapat menjadi wacana bagi Universitas Indra Prasta PGRI dalam menyikapi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990. Bagi mahasiswa, sebagai sumber referensi untuk menjadi bahan penelitian yang relevan dengan judul yang penulis buat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990. Selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan. Secara garis besar, sistematika penulisan karya ilmiah ini disusun sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab ini, peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang landasan teori berdasarkan data-data yang akurat, hasil penelitian yang relevan, peneliti terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3, metodologi penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknis analisis data. Bab 5, hasil penelitian. Bab ini menjelaskan hasil-hasil yang ditemukan oleh peneliti, deskripsi data hasil penelitian, pengolahan data hasil penelitian atau pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis, pembahasan atau interpretasi hasil penelitian. Bab 5, simpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang kesimpulan setelah melakukan penelitian dan saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian. Bab 2, definisi pertumbuhan. Diketahui secara umum, pertumbuhan adalah salah satu hal penting dalam keberhasilan pembangunan, sedangkan tujuan utama dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat penduduk yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Menurut Wijono, tahun 2005, pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada 3 hal, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan output total produk domestik bruto atau PDB dalam jangka waktu panjang tanpa memandang laju pertumbuhan penduduk, apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar, dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur ekonomi atau tidak. Dengan kata lain, perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan real masyarakat pada tahun ini lebih besar daripada pendapatan real masyarakat pada tahun lalu. Dalam ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi itu menghasilkan peningkatan pendapatan nasional. Menurut Sukirno 2011, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau PNB real. Sejak lama, ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor yang penting mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai negara, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah kekayaan sumber alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan, dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan hubungan di antara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori-teori tersebut diringkas sebagai berikut. Teori klasik memfokuskan pentingnya faktor-faktor produksi dalam meningkatkan pendapatan nasional atau PN dalam mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan yaitu peranan tenaga kerja, karena tenaga kerja yang berlebihan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori Schumpeter memfokuskan peranan usahawan dalam melakukan investasi dan inovasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, teori Harvard-Domar mewujudkan peranan investasi dari segi permintaan sebagai faktor yang mengakibatkan pertambahan pengeluaran agregat. Yang keempat, teori neoklasik menunjukkan bahwa faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemahiran masyarakat dalam perkembangan teknologi. Indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya seperti PNB sebagai pertumbuhan. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Susanti et al. Tahun 2007 tersebut adalah: yang pertama, PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Yang kedua, PDB dihitung atas dasar konsep aliran flow concept. Artinya, perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna menghitung PDB memungkinkan untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, batas wilayah perhitungan PDB adalah negara atau perekonomian domestik. Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong perekonomian domestik. Guna menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB yang digunakan oleh data PDB real atau atas dasar harga konstan, karena dengan penggunaan data PDB real, pengaruh perubahan harga terhadap nilai PDB atau atas dasar harga berlaku telah dihilangkan. Dengan demikian, maka pertumbuhan PDB semata-mata. B. Definisi ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti aturan, peraturan, dan hukum. Jadi secara garis besar dapat diartikan segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ekonomi berguna karena petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Budiono tahun 1991. Sedangkan pendapat lain menyatakan, ekonomi adalah salah satu cabang pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang bersifat terbatas. Suparmo tahun 2003. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu atau upaya manusia dalam menanggulangi suatu permasalahan ekonomi yang dapat digunakan untuk memenuhi keinginan manusia, baik berupa jasa ataupun barang. C. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi adanya peningkatan pendapatan karena meningkatnya produksi pada barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk, teknologi yang makin canggih, dan inovasi di bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara. Itu artinya, pertumbuhan tersebut memiliki sifat self-generating yang mampu melahirkan suatu momentum atau kekuatan untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya. Menurut Budiono tahun 1994.
Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang baik di mana terjadi peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian sepanjang waktu dan mampu melahirkan peningkatan pendapatan nasional. Menurut M.P. Todaro, berdasarkan uraian di atas, maka pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan dalam suatu perekonomian dari tahun ke tahunnya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih yang mencari pekerjaan, yang bekerja dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti mengurus rumah tangga maupun sekolah dan penerima pendapatan, disebut tenaga kerja. Menurut BPS, penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dapat dikatakan sebagai tenaga kerja apabila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh pendapatan. Dalam hal ini, pertumbuhan penduduk yang lebih besar artinya ukuran pasar domestika juga lebih besar. Sedangkan jika jumlah tenaga kerja yang lebih besar, artinya bertambahnya tingkat produksi. Tetapi, pertumbuhan tenaga kerja juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila peningkatan tenaga kerja tidak mampu menyerap secara produktif dalam sistem perekonomian di daerah tersebut. Yang kedua, dependensi rasio atau angka ketergantungan. Angka ketergantungan ialah sebagai rasio dalam kelompok penduduk umur 0 sampai 14 tahun, termasuk penduduk yang belum produktif secara ekonomis, dengan kelompok penduduk umur 15 tahun sampai 64 tahun, termasuk kelompok produktif, dan kelompok penduduk umur 65 tahun ke atas termasuk penduduk yang tidak lagi produktif, dengan kelompok penduduk umur 15 tahun sampai 64 tahun termasuk kelompok produktif. Rasio ketergantungan ini salah satu indikator demografi yang terpenting sebagai indikator yang dapat menunjukkan kondisi suatu negara, apakah tergolong negara yang sedang berkembang atau negara maju secara kasar. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan, berarti semakin tingginya beban penduduk produktif yang harus ditanggung untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan jika persentase angka ketergantungan, berarti semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan penduduk tidak produktif lagi. Dependensi rasio dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. RK sama dengan P dalam kurung 0 dikurang 14 tutup kurung ditambah P 65 ditambah X 100 dibagi P15 dikurang 64. Keterangan RK adalah rasio ketergantungan P 0 sampai 14, yaitu jumlah penduduk usia muda 0 sampai 14 tahun. P 65 plus sama dengan jumlah penduduk usia tua atau 65 tahun ke atas, dan P 15 sampai 64 yaitu jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 54 tahun. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk ini ialah persentase tingkat pertambahan suatu penduduk negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Di negara maju, meningkatnya jumlah penduduk, maka tenaga kerja akan meningkat dan pendapatan per kapita penduduk akan meningkat dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena meningkatnya kualitas SDM dan teknologi dibarengi dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sedangkan di negara berkembang, peningkatan jumlah penduduk merupakan dampak negatif karena angka ketergantungan yang ditanggung penduduk produktif semakin meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang ada. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Peneliti terdahulu pun banyak yang meneliti variabel-variabel ini sehingga dapat memperkuat landasan teori dan sebagai referensi bagi penulis. Penelitian-penelitian yang terkait yaitu 1. Ardian Wahyu Sandika Mulyono Herdanto melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Aglomerasi Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, dan Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuadrat terkecil. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang dapat diunggulkan. Berdasarkan neoklasik, dalam penelitian ini variabel yang digunakan diambil dari pendekatan model agregat yang merupakan model pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Maka, model yang dikembangkan adalah total output regional Kabupaten Kendal, tidak lain adalah PDRB real atas harga konstan 2000 dengan variabel yang pertama
aglomerasi. Penelitian Suhasil Nazara tahun 1994, Esa Suryaningrum A tahun 2002, Hari Winarto tahun 2004. Yang kedua, jumlah penduduk, rasio penduduk dan luas wilayah. Penelitian Ira Setiati tahun 1996. Yang ketiga, tenaga kerja. Penelitian Arif Hadiono tahun 2000. Yang keempat, modal. Penelitian Eni Pancawati tahun 2000. Selanjutnya yang kedua, Muhammad Hidayat Lepetisari Nobel Aqualdo tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu time series yang diperoleh dari berbagai sumber serta analisis linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan dengan fungsi persamaan sebagai berikut. Gujarati tahun 1995, mana yaitu Y konstanta 0 tambah konstanta 1 X1 tambah konstanta 2 X2 ditambah konstanta 3 X3 ditambah konstanta 4 X4 ditambah E, yang dimana Y sama dengan nilai pertumbuhan ekonomi atau persen, konstanta 1 sama dengan konstanta I sama dengan koefisien varian ke-1, X1 sama dengan penanaman modal dalam negeri atau juta rupiah, X2 sama dengan ekspor atau juta rupiah, X3 sama dengan tenaga kerja atau orang, X4 infrastruktur atau KM, E sama dengan variabel pengganggu atau error tim. Selanjutnya yang ketiga yaitu Teguh Arifiantoro dan Wiyati Satdewisasi tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan deskriptif, yaitu suatu proses penggambaran yang sistematis, aktual, dan akurat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah ujung tombak berhasil atau tidaknya suatu perekonomian daerah atau negara dalam program-program pembangunan berdasarkan tinggi rendahnya pendapatan nasional dan tingkat output. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah tenaga kerja, pertumbuhan penduduk, dan dependensi rasio. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan penduduk mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan lebih beresiko karena menyebabkan kebutuhan konsumsi lebih banyak daripada kebutuhan untuk berinvestasi, sehingga sumber daya hanya dialokasikan lebih banyak ke pertumbuhan tenaga kerja daripada untuk meningkatkan kapital kepada setiap tenaga kerja, sehingga meningkatkan pengangguran dan memperlambat penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor modern. Semakin banyak jumlah tenaga kerja, maka pendapatan per kapita penduduk akan meningkat pula, dan jumlah tenaga kerja ini diharapkan dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sistem perekonomian yang lebih baik harus dibarengi dengan tenaga kerja yang dapat terserap secara produktif. Dari permasalahan tersebut, kemudian diimplementasikan sehingga dapat ditentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan, kebijakan terhadap sektor pendidikan, masalah pengangguran dan angka ketergantungan atau dependensi rasio, serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya yaitu bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang dilaksanakan adalah pada bulan Maret sampai April tahun 2021. Tempat penelitian dilaksanakan di Badan Pusat Statistik di Jalan Jatiraya nomor 23, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, kode pos 12540. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menarasikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya ada desain penelitian. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Ini adalah penelitian tentang suatu data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk sebuah kalimat yang prosedur pemecahan masalah dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tahun 1980 sampai 1990 dari data Badan Pusat Statistik.
Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah sejarawan ekonomi. Selain subjek penelitian di atas, peneliti juga membutuhkan informan pendukung untuk melengkapi informasi pada subjek di atas. Peneliti akan mengambil informasi dari hasil wawancara dengan sejarawan lainnya atau dari data Badan Pusat Statistik sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian dan teliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tahun 1980 sampai 1990. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Sesuai dengan bentuk pendekatan metode penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto tahun 2013 menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas, namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah peneliti buat. Pernyataan tersebut akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti ini mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari sejarawan ekonomi. Yang kedua, observasi. Menurut Sugiono, tahun 2015, observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga, dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2015, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data diri dari informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang merupakan laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun 2006 merupakan alat bantu bagi penelitian dalam mengumpulkan data. Masih menurut Suharsimi dalam edisi sebelumnya menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diperoleh. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah rekaman video. Selanjutnya ada teknis analisis data. Teknis analisis data digunakan sebagai pengukuran atau cara bagaimana peneliti mendapatkan data yang akan dianalisis. Oleh karena itu, teknik pencatatan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat dan menyimak data dari Badan Pusat Statistik sehingga peneliti memahami isi data tersebut. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990 yang terdiri dari penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih, dependensi rasio dan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, ada menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990 yang terdapat pada website Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang keempat, membahas hasil penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan data penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.